kalau kesorot cahaya yang terang banget, tetap ada celah cahaya untuk masuk. Karena sorotan cahaya itu, akhirnya aku bangun. Dan aku kaget sama apa yang aku lihat waktu itu. Aku melihat sosok yang tinggi, hitam, besar, berbulu, dan dari tubuhnya itu seperti keluar asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 652. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu ya, lancar rezekinya. Amin. Nih doa yang bener-bener nih. Semoga sehat selalu ya teman Kliwon ya. Karena cuacanya makin gak jelas nih. Akhir tahun banyak yang tumbang ya. Betul. Sebenarnya cuacanya sih nggak salah Le. Nah, maksudnya lebih ke isu-isu terakhir lah, bencana-bencana itu tuh yang bisa aja terjadi di sekitar kita. betul. Gara-gara yang kita Itu tidak tahu gitu ya, air laut bisa pasang gara-gara pendangkalan laut yang kayak gitu-gitu tuh. Setahun 2 tahun gak dipikirin, 10 tahun ambles. korban keserakahan. Itu kalau cuacanya mah udah siklus lah gitu. Kagak, tapi emang makin gak jelas Pak. Kalau ngomongin dulu kan kita belajar nih, apa bulan dari April hingga September berberan itu gitu adalah ya. kemarau. Dari September sampai April adalah musim hujan. Berberan tuh biar gampang diapal. Ya. Sekarang mah siangnya panas banget, malamnya hujan. Ekstrim ya, benar. Ekstrim terus-terusan. Dan berapa kasus belakangan ini teman gue pada tumbang. Ada yang influenza A, ada Ya. yang radang, ada yang ispa. Ya, Wah, chaos Pak. macam-macam ya. Asli, ini di rumah gue juga ganti-gantian sakit. Ya kan, gua, istri gua, anak Iya. gua. Sekarang gua lagi. Jadi muter. Muter. Kagak kelar-kelar. Ini kita lagi mau rentak juga badan nih. Iya, Bro. Beneran ini mah jaga kesehatan. Minum vitamin, guys. Ya. Kayaknya kita harus disponsorin multivitamin deh. Iya udah satu gitu. PMK nih wajib banget nih. Kan yang denger udah banyak tuh yang sering perjalanan di sini gitu. Iya. Apa kek gitu. Apa kek multivitamin kan Iya. duitnya banyak tuh. Bener, masa iya buat farmasinya sendiri doang. Ya Kagak. kalau ada kasihin aja paling 1% gak nyampe. Kagak nyampe, dari jauh. omset Jauh. bro. Ini kan kita pria-pria aktif lifestyle ini. Iya 0,001% udah kepampang kita pakai bajunya juga nggak apa-apa. Jadi maskotnya juga ayo. Ya, tolong nih untuk teman-teman brand multivitamin, bantu kami. Gue Ya. jadi botolnya dan lu ikan Scottnya. Gak apa-apa jadi ikan gua. Iya, iya lo goblok. Ayo. Halo PMK, perkenalkan namaku Damar. Aku berasal dari salah satu kota di Jawa Tengah, juga dikenal dengan kota Kretek. Ini kalau Ciko ditanya pasti nggak tahu Gak tahu nih. dia. Mungkin Bang Bimo dan Bang Danu tahu. Pasti dong. Nggak ada yang nggak tahu sebenarnya. Kecuali Ciko. Iya. Aku mau berbagi cerita horor yang aku alami di tahun 2003 yang membuatku sampai sekarang merinding kalau mengingatnya. Kita langsung ke cerita aja lah. Aku mempunyai seorang pacar bernama Mawar, ini nama samaran. Jadi kami tinggal di satu kota. Namun, walaupun tinggal di satu kota, kami berdua memiliki kesibukan yang sama-sama sangat padat. Aku dengan urusan kerja dan pacarku dengan tugas kuliahnya. Jadi gak bisa tuh untuk ketemuan setiap hari. Walaupun kami berdua sangat sibuk, tapi kita sama-sama menyempatkan untuk bertemu walaupun hanya sekedar keluar nonton ataupun hanya sekedar makan malam bersama terus pulang. Mantap nih. Kejadian horornya dimulai waktu kami berdua belum bertemu selama kurang lebih hampir 1 bulan. Oh iya, saya dengan pacar saya tuh sudah berpacaran sejak awal semester. Kira-kira sudah hampir 4 tahun. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan hubungan intim. Ini bukan untuk dicontoh ya, hanya sekedar share saja kejadian horornya. Ini mantap ini. Ora ono jendela le. Los. Kayak rumah panggung.
kos. Kami sudah beberapa kali. Nggak gitu dong nulisnya. Informasinya super. Aduh, ada ini orang Kudus. Ini Aduh. ceritanya bakal bikin lo ketawa sih. Oke. Dari sini aja gue sebenarnya udah mau menyimpan setup sebenarnya. Oke, tunggu aja nanti. Ini enggak kan dia bilang karena sudah hampir 1 bulan tidak bertemu. Itu kan satu kota 1 bulan gak ketemu, sekalinya ketemu kan pasti berdoa bareng. Pasti memakan bakso samrat. Pasti makan bakso samrat. Bersama sum-sumnya itu. Waduh, kerupuk rambak, lembek. Karena sudah hampir 1 bulan tidak bertemu, aku mengajaknya untuk bertemu makan malam, lalu menyempatkan mampir kos sebentar untuk melepaskan rindu. Top. Pas rindu kan. Cuma rindu yang dilepas. Kan cuma rindu yang Ya, dilepas. pasti itu tali-tali boxer pasti lepas juga itu. Gayane cacah. Cancu. Oh ya, kami berdua menyewa sebuah kos dekat kampus. Bukan untuk ditinggali, tapi hanya digunakan kadang-kadang jika kami ingin melakukannya. Oke. Ini too much information nih kampret. Karena ya kita satu kota dan tinggal di rumah orang tua masing-masing. Oke, lanjut ke ceritanya. Saya ingat banget waktu itu hari Jumat. Pacarku mengirim pesan kalau dia hari itu gak sibuk. Kebetulan aku juga gak sibuk. Maka aku ajaklah dia untuk keluar makan. Kami janjian akan bertemu di kos pada jam 6:30 malam atau habis maghrib. Aku yang waktu itu bersemangat langsung buru-buru mandi dan bersiap-siap untuk malam nanti. Setelah siap, aku mengirimkan pesan lagi untuk memastikan jadi apa enggak ke pacarku. Pacarku membalas kalau dia sedang make up di rumah dan menyuruhku untuk duluan datang ke kosan. Aku pun buru-buru menyalakan motor dan pergi ke tempat yang sudah dijanjikan. Karena terburu-buru, di tengah jalan aku pun baru menyadari bahwa HP aku ketinggalan di rumah. Karena kepalang tanggung, aku memilih untuk lanjut aja ke kos ketimbang mengambil HP di rumah. Saat sampai kos, suasananya sepi, tidak ada orang. Hanya terparkir 2 motor di parkiran. Kos-kosan yang kami sewa ini cuma 1 bangunan 1 lantai dan hanya memiliki 7 kamar yang saling bersebelahan. Dan depannya adalah kebun warga. Terdapat beberapa pohon dan semak belukar di depan kamar yang membuat kesan kosan ini tuh angker. Makanya aku sebenarnya malas kalau sendirian di sini malam-malam. Walaupun semua kamar di sini penuh ada yang menempati. Tetapi malam itu sangat sunyi, tidak nampak satu penghuni pun. Setelah memarkirkan motor, aku masuk ke kamar. Pacarku belum datang dan akhirnya aku menunggu sambil tiduran karena tidak membawa HP. Pintu aku buka agar tidak merasa takut. Saat aku sedang menunggu, ada sekelebat orang lewat dari depan pintu menuju kamar sebelah. Aku lega, berarti ada teman dari kamar sebelah. Setelah cukup lama menunggu nih. Aku melihat jam dinding. Jam dinding menunjukkan pukul 7:30 malam. Dan pacarku belum datang. Aku ngedumel dalam hati. Kok dia lama sekali? Gak berselang lama dia pun datang memakai dress putih polos dan memasuki kamar. Bagiku aneh, karena gak biasanya style dia seperti itu. Karena dia selalu memakai hijab saat di luar rumah. Di lain sisi, aneh campur heran nih. Anjing, serem nih. Aku gak dengar suara motor sama sekali. Lalu aku nanyain, loh, kok aku gak dengar suara motor masuk? Dia pun menjawab dengan lirih kalau dia diantar temannya hanya sampai depan gerbang saja tadi. Tiba-tiba tercium aroma agak amis menyengat di hidungku. Aku pun tidak menghiraukan dan cuek saja.
Lalu aku pun mengajaknya untuk keluar makan malam dulu sebelum ngelepasin rindu. Tapi sialnya tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, sehingga kami mengurungkan niatku untuk mengajak keluar membeli makan. Dia hanya diam dan duduk di pojokan. Aku yang heran mengajaknya untuk ngobrol dan menanyakan apakah dia sudah makan atau belum. Kalau sudah, ya kita pesan makan lewat aplikasi ojek online saja menggunakan HP-nya. Karena HP-ku kan ketinggalan nih di rumah. Namun dia tidak membalas omonganku dan hanya menunduk. Aku pun berpikir, apa dia langsung mau gituan kali ya karena hujan begini? Langsung ke kesimpulannya gitu. Langsung bab 5. Udah bagus-bagus. Tolong. Aku pun berinisiatif menutup pintu dan mematikan lampu. Dengan halus tanganku langsung meraba bajunya dan mencoba merayunya. Nah, kejadian horor pun dimulai. Saat aku berhasil membuka busananya, tiba-tiba satu kamar tercium bau yang gak sedap. Benar-benar menyengat. Sampai aku mau muntah. Karena tidak tahan dan mengira itu sumber baunya dari pacarku, mulutku pun langsung bilang, "Sayang, kamu cuci gak sih punyamu?" Itu dia. Baunya gak enak banget. Itu dia. Cerita ini gue yang dapat lagi. Bajingan. Bukannya membalas omongan saya, dia malah tertawa cekikikan. Ya. Sontak dalam keadaan gelap itu aku merasa curiga. Aku langsung nyalain lampu untuk melihatnya. Saat aku membalikan badan, tiba-tiba sosok itu menghilang. Tanpa pikir panjang, ini serem. Serem ini. Tanpa pikir panjang, aku langsung memakai baju dan celana. Oh, sudah lost doll ternyata. Hah? Pertahanannya sudah unboxing. unboxing myself. Unboxing. I'm already unboxing myself, Fitz. Ayo, Let's go. ayo. Sudah di unboxing dengan mandiri. Aduh, Self service. aduh, goblok banget ya. Tanpa pikir panjang, aku langsung memakai baju dan celana lalu keluar dari kamar tersebut. Saat baru di depan pintu, ada suara tertawa dari atas pohon depan kamar. Anjir. Aku pun melihat ke atas dan kaget ada sosok kuntilanak sedang duduk di pohon rambutan disertai hujan kencang. Aku yang ketakutan langsung buru-buru mengambil motor di parkiran dan nerobos hujan lalu pulang. Setelah sampai rumah, dengan rasa takut campur marah, aku langsung cek handphone menghubungi pacarku untuk menanyakan kenapa dia gak jadi datang. Aku pun menceritakan semua hal yang barusan terjadi. Bukannya kasihan, dia malah memarahi aku karena pergi tidak membawa handphone. Dia pun menjelaskan ternyata dia sudah nelpon dan mengabari berkali-kali kalau dia tidak jadi datang karena diajak sama mama papanya buat makan malam di luar bersama. Dia yang gak enak karena tidak pernah mau keluar bersama keluarganya karena tugas kampus, terpaksa menerima ajakan tersebut. Mendengar alasan tersebut, aku pun gak bisa marah dan hanya bersabar atas kejadian yang baru saja aku alami. Yang bersabar. Oke bang, sekalian. Oke bang, sekian. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain atas apa yang saya alami. Apa yang dipelajari, brother? Sekian dan terima kasih. Itu mah biar ente yang belajar. Kenapa ngajak kita yang belajar? Begitu emang kalau Gila kali. kalau pikiran kita tuh udah dikuasai sama Barcelona, emang susah lepas dari penguasaan ini. Aduh. Orang HP ketinggalan, udahlah tanggung. Enggak, yang jadi masalah namanya tuh loh, Apa? Damar. Iya juga ya. Kelakuannya 11-12. Mandi. Aku bersiap untuk malam ini.
Brararat. 2 kali lah. Brararat. Brat. Tak masalah. Ora problem. Brat. Oh, standing. Brat. Knalpotnya keluar api tuh. Brat. Aduh. Anjir, kerjaan kuntilanak dah. Kamu cuci gak sih punyamu? Kok bau banget? Sebuah pertanyaan. Goblok ya. Itu kan berarti pas matiin lampu los kan itu dia ya. Pas nyalain lampu kan. Iya, pas dia nyalain lampu dia udah nggak pakai baju. Iya, cetek. Loh, Rawono. Langsung. Itu ada istilah Belandanya tuh kalang kaboet kalau ada. Gua yakin itu dia tidak pakai jeans. Dia pasti pakai training atau celana pendek apapun lah Ada yang pendek Ciko. Baru mau ngomong. apapun yang easy. Iya, apapun yang gampang luluh lantak lah. Apa aja tadi ya? Aduh, goblok. Kalimat-kalimat lucunya tuh banyak banget. Apa dia mau langsung gituan ye? Tolol. Kok kesana larinya? Gue pikir tuh apa dia nggak enak badan ya, atau apa dia sakit ya? Kok diem aja gitu? Atau dia bad mood? Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul jam 8 malam lebih. Dan pacarku belum datang. Sambil tiduran aku ngedumel dalam hati. Kok dia lama sekali? Anjas. Enak juga. Enak juga. Itu lo kalau lihat scene itu lucu banget. Gue, Danu, Sukit, Dito. Terus dia ada di sini. Enak juga. Jawa tuh. Cuma tek Jawa tuh. Kayak anjing itu bocah nggak salah apa-apa anjing. Gue kira Sukit kan gak denger ya. Kit, lu denger gak? Terus selutukannya Sukit Arab tak tempeling anak bapak Ada sak tempelnya ngono bapak Tahu dia denger juga. Kita semua denger. Cuma gak ngomong aja gua. Lu langsung Jawa tuh. Gue kayak aduh kena tuh anak. Dia ngapa-ngapain. Sukit Arab tempelnya ngono bapak nih. Gue lagi random banget anak kecil ngomong gitu. enak juga. Kenapa sih? Anjing. Lagi main ke Bandung, dia adem kali. Nah ini dia nih. Apa ya? Ya karena tidak tahan dan mengira itu sumber baunya dari pacarku, mulutku pun langsung bilang, sayang kamu cuci gak sih punyamu? Baunya gak enak banget. Tapi juga udah tak ada logika. Iya. Enggak taunya kuntilanak makan tuh. Scene-nya tuh padahal udah baik banget loh. Ada scene yang dia tuh, aku yang heran mengajaknya untuk mengobrol dan menanyakan apakah dia sudah lapar. Kalau sudah, kita pesan makan lewat aplikasi ojek online saja pakai HP-nya. Karena HP-ku ketinggalan di rumah. Namun dia tidak membalas omonganku dan hanya menunduk. Aku pun berpikir, apa dia langsung mau gituan ya karena hujan gini. Nah, harusnya kan nggak itu kesimpulannya. Ini kan sinopsisnya begini nih. Salah di bab 5. Kenapa dia begini? Salah di bab 5 tuh. Dia tidak menjawabku dan hanya diam menunduk. Nah, gue mikir apakah karena dia lagi enak Badannya kan ke situ, atau dia bro. lagi sakit, atau tiba-tiba haid misalnya. Ataukah misalnya memang ada masalah karena kan Di rumah, awalnya datang iya. nggak biasa tuh pakai dress, nggak naik motor, Nggak pakai hijab. Kenapa lo langsung ke sono mulu setupnya, brother? Gila kali. Apa dia langsung mau gituan ya? Aneh banget. Aduh, lucu banget Mas Damar. Makasih loh Mas, pengalamannya. Wah anjir, tapi informasinya nih polos sekali loh, bener. Oh iya, saya dengan pacar saya sudah berpacaran sejak awal semester. Kira-kira sudah hampir 4 tahun.
Jadi kami sudah beberapa kali melakukan hubungan intim. Ini bukan untuk dicontoh ya, hanya sekedar share saja kejadian horornya. Sebenarnya lu nggak usah ceritain itu juga nggak apa-apa. Aduh. Oke, Ya, thank you Mas yes. Damar. Kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Orang Halo, kok. Assalamualaikum Bang Danu, Bang Bimo, Bang Gibran, yang kerap tawain jadi backsound penghilang rasa takut, serta para kru PMK. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki ya. Kenalin, namaku Oci, dan ini pertama kalinya aku menyetor cerita ke podcast horor. Dan PMK terpilih sebagai tempat buatku bercerita. Asik. Amin. Asik deh. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman horor aku pas aku masih kecil, dimana waktu itu aku dan keluarga tinggal di sebuah area kontrakan. Mungkin tahun sekitar 2004 sampai 2006-an. Aku juga belum SD saat itu. Ini masih di daerah Jakbar ya bang, area kelurahan Srengseng lah. Gak apa-apa sebut aja kalau kelurahan mah ya. Gak apa-apa. Cluenya nama jalanan itu nama buah, gitu aja lah. Nah yang kita tahu kontrakan zaman dulu gak kayak sekarang ya. Dulu kontrakan itu biar kata berderetan, bentuknya beda-beda. Gak kayak sekarang bentuknya sama. Jadi aku tinggal di salah satu area kontrakan, dimana bisa dibilang di dalam gang, yang sebenarnya gangnya tuh gak kecil-kecil banget. Masih bisa untuk satu mobil masuk. Dan jalannya tuh buntu, alias gak ada jalan lagi, mentok gitu. Sebenarnya yang ngalamin kejadian horor tuh bukan aku atau keluargaku aja, tapi juga para penghuni kontrakan dan pemilik-pemilik rumah di area ini. Karena di belakang area pemukiman ini adalah campuran kebun, rawa, dan empang yang besar. Yang kita tahu lah, entitas-entitas kayak gitu tuh pasti demen banget tempat seperti ini, sehingga memberikan kesan horor, apalagi pas malam. Pokoknya hampir mendekati kayak hutan lah saking luasnya. Alhasil nggak mungkin kalau cuma aku atau keluarga aku yang halu, karena udah banyak yang ngalamin pengalaman horor. Aku ceritain dulu ya latar kontrakan aku dan keluarga. Kami ini total 6 orang. Aku anak paling bungsu, kakak 2, abangku 1, dan orang tua aku masih ada dua-duanya. Kami tinggal di kontrakan 3 petak, dimana petak kedua berbentuk seperti kamar, tapi posisinya tetap di tengah. Dan petak pertama ruang keluarga, serta petak ketiga itu dapur dan kamar mandi. Waktu itu sekitar jam 8-an malam. Di rumah cuma ada aku, mama, dan papa. Kakak-kakak dan abangku lagi main di luar sama anak-anak tetangga, karena mereka juga waktu itu masih anak-anak, dan kakakku juga udah menginjak remaja. Waktu itu aku usia 5 tahunan kalau gak salah. Intinya mama sama papaku di ruang depan. Yang aku ingat dari cerita papa, mama lagi ngerokin papa waktu itu di depan sambil nonton TV. Sementara aku tidur di kamar. Aku bakal cerita dari 2 sudut pandang, karena di sini ada sudut pandang dari papaku juga. Jadi waktu aku lagi tidur, aku ngerasa seperti ada cahaya merah yang terang banget menyorot mataku pas aku lagi tidur. Persis kayak lampu kendaraan yang mostly warnanya merah. Pasti tahu rasanya ya, walau mata udah merem, kalau kesorot cahaya yang terang banget, tetap ada celah cahaya untuk masuk. Karena sorotan cahaya itu, akhirnya aku bangun. Dan aku kaget sama apa yang aku lihat waktu itu. Aku melihat sosok yang tinggi, hitam, besar, berbulu, dan dari tubuhnya itu seperti keluar asap. Serta cakarnya tuh panjang banget. Aku masih inget panjangnya dan lengkungnya persis banget kayak celurit. Setiap tangan ada 3 cakar. Panjangnya mungkin bisa 1 meteran. Dan dia punya taring itu sampai ke dagu. Matanya merah dan besar banget. Bentuknya bulat dan tentu gak kayak mata manusia ya. Jadi ternyata sorot cahaya yang ngebangunin aku itu asalnya dari mata dia. Tetapi yang aneh adalah dia ini seperti 2 dimensi.
alias seperti gambar yang nempel di tembok. Nggak 3 atau 4 dimensi kayak kita ngelihat patung atau manekin atau manusia pada umumnya. Jadi dia literally kayak gambar yang nempel di tembok dan bergerak. Tapi beneran senyata itu. Aku pun nangis. Karena menurutku untuk anak seumuran itu melihat hal seperti itu, walau belum mengerti soal hantu, tetap terlihat menakutkan. Aku nangis kenceng banget. Sampai papa mama nyamperin aku. Pas papaku datang, sosok itu masih ada. Jadi pas papaku di pintu kamar itu, papa sempat ngelihat sosok tersebut dan refleks. Istighfar kencang banget dia. Astagfirullahaladzim. Dan sepersekian detik makhluk itu pergi. Papa langsung gendong aku, mama yang di belakang papa tuh gak sempat ngelihat makhluk itu. Sekarang aku cerita dari sudut pandang papaku ya. Menurut papa, beliau kaget pas dengar aku nangis. Karena gak biasanya aku bangun tidur tuh nangis, apalagi sampai sekenceng itu. Akhirnya papa nyamperin aku. Dan dari pintu papa ngeliat juga sosok itu dan refleks istighfar. Papa langsung gendong aku saat itu juga dan nyuruh mama ngambil segelas air. Setelah itu sama papaku dibacain doa yang sepertinya ayat kursi dan nyuruh aku buat minum airnya. Setelahnya aku udah agak lumayan tenang. Abis itu papa dan mama bawa aku ke ruang depan dan ngajak main seolah-olah udah gak ada apa-apa. Akhirnya papa gak lanjut kerokan. Ingat banget punggungnya tuh masih setengah yang dikerok. Kalau cerita lagi sama papa sekarang-sekarang, jawaban papaku tetap sama. Papa gak bakal lupa tuh dek. Serem banget waktu itu. Sampai sekarang pun aku masih inget bentuk rupanya. Gak bakal pernah lupa juga sih kayaknya. Karena tiap lagi ngumpul sama teman-teman dan lagi cerita horor, pasti aku selipin ceritaku yang satu ini. Dan karena itu makhluk yang paling kelihatan nyata banget yang pernah aku lihat seumur hidup aku. Bisa dibilang makhluk ini disebut sebagai genderuwo ya. Aku gak tahu pasti maksud makhluk ini datengin aku tuh apa. Entah mau kenalan, emang lagi berkelana aja, atau emang niat mau iseng. Sebenarnya masih banyak cerita seputar daerah tempat tinggal aku. Tapi mungkin next time aku bakal setor cerita lagi. Karena ini aja udah kepanjangan. Makasih Bang Bimo dan Bang Ranu sudah membacakan ceritaku. Semoga bikin merinding ya. Was-was nih, takut ceritanya gak serem. See you on my another horror story. Love. Salam PMK. Love. Siapa tadi namanya? Oci. Oh ini Oci Surabaya bukan? Bukan. Lu kok pernah deket sama orang namanya Oci? Terus katanya punya cerita horor sama bapaknya. Nah bapaknya. Gue lupa. Ini kali dia. Nah ya makanya. Dapat sudut pandang dari bapaknya juga. Iya. Berarti ini jadi core memory dia dan bapaknya nih. Bapaknya juga ngelihat gitu. Kalau dibilang gak serem, ya serem sih Mbak Oci. Tapi nah gue tuh bingung dah, kenapa ya cuman dia sama bapaknya gitu. Kalau misalnya scene-nya tuh banyak orang gitu. Kenapa? Ya karena apa dia dan bapaknya doang gitu yang jadi core memory gitu. Karena maknya kan ketinggalan. Maknya kan di belakang bokap. Maksud gue ketika maknya denger nih gitu. Denger dia nangis gitu. Gak ada horor-horornya juga ya. Maksudnya gak jadi horor doang ya, gak jadi core memory gitu loh maksud gue. Ini kan pasti akan jadi core memory satu keluarga nih pasti gitu. Anggap gak maksudnya maknya tuh kayak gak dilibatkan dalam sebuah core memorinya gitu di akhir cerita. Ya mungkin karena maknya gak ngelihat. Jadi ya di sini kan tokoh utamanya dia dan bapaknya doang. Iya sih bener. Karena tapi gue ini menarik sih. Maksudnya dibilang sosoknya tuh kayak 2 dimensi gitu. Ini pertama kalinya nih gue denger orang ngelihat penampakan dibilang sosoknya kayak 2 dimensi. Biasanya sosoknya tuh antara ngeblur ya kan, atau gelap doang bayangan, atau hitam putih grayscale gitu. Justru maksud gue tuh justru di pikiran gue tuh istilah 2 dimensi yang dia maksud tuh yang lu maksud gitu.
Karena kan nggak semua orang bisa mendeskripsikan. Oh enggak, bener kok. Maksudnya dia bilang tuh 2 dimensi tuh kayak nempel di tembok, kayak stiker aja. Iya. Nggak 3D, nggak kayak kita nih 4D atau 3D gitu. Ya berarti kayak bayangan gitu. Kayak dia ada gambar. bayangnya kayak gambar. Di tembok gitu, nempel, cuma gerak. Iya. Nah ini kan pertama kali nih. Biasanya ya itu orang lihat penampakan tuh antara warnanya dia grayscale, Bentar gue inget atau ngeblur, atau hitam kayak warna doang gitu, warna hitam doang. Ini Sosoknya tuh nggak detail. legit tapi nempel di tembok gitu ya. Kayak stiker gitu ya. Tapi solid gitu kan. Ya dibilang solid kan kayak gambar gitu kan. Iya. Cuman dia ininya kan apa sih 2 dimensi 3 dimensi itu namanya volumenya ya. Volumenya, benar. kan. Iya. Volumenya. Kalau 2 dimensi kan nggak bervolume. Nah bapaknya juga ngeliat. Nah itu berarti ini anak kagak halu sendiri. Berwarna ibaratnya. nggak ya? Berwarna kan, matanya Berwarna merah. Iya. Sampai dia kebangun tuh gara-gara cahaya matanya itu kan. Terus badannya kayak ngeluarin asap gitu. Anjir, kayak AI kalau nge-generate genderuwo tuh pasti kayak gitu tuh. Atau emang gepeng aja kali bro. Anjir, genderuwo gepeng. Kurus gitu. Kayak Saking kurusnya sampai kayak 2D. lo tahu nggak genderuwo gepeng kayak apa jadinya? Kayak rumput laut. Ya iya kayak nori. Kayak nori. Ya kisut dong. Ijonya udah pas. Cuman dia ini aja, tipis aja. Ya, jadi nori. Tinggal dikasihin merah, dibentuk. Tinggal ditaruh ke seroknya, larut. Berarti cara menghilangkan setan-setan yang gitu taruh baskom. Taruh baskom, dia antar kisut gitu. Langsung ngisut. Atau tempel di lidah aja, ntar nyusut. Julurin lidah ya. Iya. Lo. Anjir, genderuwo jadi kayak nori ya, 2 dimensi. Bapaknya terakhir apa tuh bilang pas dikerokin tadi? Iya tuh serem tuh yang dibilang gitu tuh bapak. Sekarang itu. Iya, maksudnya apa dibilang? Iya tuh serem banget. Papa nggak bakal lupa apa tadi katanya. Iya soalnya kalau di rumah gue bapak gue cerita sama gue juga jadi takut gitu. Jadi kayak heboh kan pasti di rumah itu. Atau mungkin diem-diem aja kali ya dia ke emaknya ya. Atau heboh juga, makanya cuma nggak diceritain. Gak diceritain aja, iya benar sih. Karena kagak terlibat. Oke, terima kasih ya untuk Damar dan Oci nih gestar kita di episode hari ini. Terima kasih juga buat yang selalu nonton dan mendengarkan PMK. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.